Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1 dan 2. Sebelum itu, kami perkenalkan diri dulu ya. Saya Salsabila Zainal Jana. Saya Ratna Puspagi. Saya Aura Bintang Maharani. Saya Syahid Zafran Al-Karomah. Latar belakang agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 merupakan tindakan Belanda untuk memaksakan keinginannya kembali menguasai Indonesia secara militer. Adapun tindakan Belanda tersebut dilakukan karena gagalnya pelaksanaan perlindungan wilayah Jati yang dipandang tidak sesuai keinginannya. Selain itu, Belanda juga menganggap Indonesia belum sepenuhnya memiliki pemerintahan yang melegitimasi. Agresi militer Belanda ini dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Patmo. Tepatnya sejak 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi militer Belanda ini secara jelas telah melanggar perjanjian Linggarjati yang mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Agresi dimulai dengan masuknya pasukan sekutu ke Indonesia melalui Sabang, Aceh pada 23 Agustus 1945. Dalam hal ini, mereka ikut dalam rombongan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, pimpinan Panmuk yang bertugas menjalankan pidato Ratu mengenai kronologi agresi militer Belanda 1. Dijelaskan bahwa Belanda menjemput agresi militer Belanda 1 yang terjadi pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1948 terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda juga mengatakan bahwa operasi tersebut menjadi aksi polisionil dan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah urusan dalam negeri untuk mengembalikan ketertiban. Oleh sebab itu, Belanda mengabaikan seruan dunia internasional untuk menaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan perselisihan dengan Indonesia. Agresi militer ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Panmuk dengan mengeluarkan ultimatum supaya pihak Indonesia menarik pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun, ultimatum ini bukan hanya mengeluarkan ultimatum supaya pasukan Indonesia mundur, tapi Panmuk juga dengan keras menyatakan bahwa Belanda tidak akan pernah terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Selain itu, Belanda mulai melancarkan serangan cepat dan mendadak dengan memakai kekuatan militer yang besar serta ditinjau perlengkapan modern. Serangan ini tentu saja membuat pihak Indonesia terkejut dan tidak dapat menandingi kekuatan Belanda pada saat itu. Akhirnya, Belanda dengan mudah menguasai beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera. Bukan hanya itu, para diplomat yang berada di Jakarta juga banyak yang menjadi tawanan Belanda. Adapun isi perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dengan membentuk Negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia atau RI. 4. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Dampak positif yaitu 1. Dukungan dunia internasional terhadap Belanda semakin menurun, dan sebaliknya Indonesia berhasil memperoleh banyak dukungan serta simpati dari sejumlah negara di dunia. 2. Sejumlah negara di dunia mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. 3. Posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Dampak negatif 1. Melemahkan kekuatan militer Indonesia. 2. Wilayah kekuasaan Indonesia menjadi semakin sempit. 3. Terdapat banyak korban dari Indonesia, baik dari tentara atau masyarakat sipil. 4. Mempengaruhi kondisi ekonomi negara. 5. Mengganggu stabilitas politik Indonesia. Latar belakang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II ini terjadi karena kurang puasnya Belanda terhadap kesepakatan
atas Perjanjian Renville. Padahal tujuan awal adanya Perjanjian Renville adalah untuk menyelesaikan konflik akibat agresi militer Belanda I. Kronologi. Agresi militer Belanda II, operasi yang dirancang oleh Letnan Jenderal Simon Spur yang menerapkan strategi serangan seperti yang dilakukan Jepang saat menyerang Amerika Serikat. Kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Bahkan Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lain. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke Sumatera. Kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Bahkan Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lain. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke Sumatera. Sementara itu, pimpinan militer Indonesia memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Pasukan Belanda segera melakukan operasi pembersihan pihak Indonesia dengan menangkap dan menawan ratusan orang yang dicurigai. Belanda mencoba membenarkan aksi militernya dengan beberapa alasan, antara lain terdapat infiltrasi yang dilakukan pasukan Indonesia ke daerah yang diduduki Belanda. Pemerintah Indonesia tidak berdaya untuk mengendalikan TNI yang merusak keamanan dan ketentraman. Selain itu, pemerintah Indonesia dianggap tidak bisa memenuhi janji karena tidak berkuasa atas beberapa golongan di daerahnya. Pemerintah Indonesia tidak dapat menekan bahaya komunis. Beberapa saat setelah serangan militer Belanda ke Yogyakarta, Dr. Bell, sekali wakil Mahkota Agung di Batavia, melakukan siaran pers. Siaran tersebut berisi pernyataan bahwa Belanda tidak mau terikat lagi dengan perjanjian gencatan senjata dengan Indonesia lewat perjanjian Renville. Belanda menganggap bahwa pihak Indonesia tidak bersedia menghormati gencatan senjata dan sering melakukan pelanggaran ke wilayah yang diduduki Belanda. Dampak positif. Tumbuhnya simpati negara asing, terutama Amerika Serikat, kepada perjuangan bangsa Indonesia. Dampak negatif. 1. Hancurnya beberapa bangunan penting di Yogyakarta. 2. Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia mampu dikuasai oleh Belanda. 3. Presiden dan wakil presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda.